Wah, ini sambil ini ya, sambil cabut ya. Sorry. Saya harus buka ini sih. Sambil buka WA berarti saya. Ntar. Ya, sambil saya ngurus WA, tim yang di Jerman sekarang, kita masuk ke materi saja ya. Sambil setelah ya kita sambil ngurus dua proyek baru. Ya, hari ini kita masuk ke sesi 51. Jadi di sesi 51 ini kita sedang belajar. Tadi sebenarnya di awal sudah dibahas tentang rasa malu ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi gitu adalah ada rasa malu antara orang-orang yang bersentuhan dengan El Sadik itu merasakan malu. Nah, rasa malu ini punya efek samping yaitu bahwa mereka menolak ditelanjangi ini yang memang dari dulu ya saya pergumulkan juga. Makanya itu juga komentar dari teman-teman saya gitu. El Sadik itu menelanjangi atau mempermalukan orang di depan umum. Ya memang ya seperti itu gimana lagi gitu. Maksudnya salah satu hal yang bikin malu kan dari teorinya dulu kan Mbak, secara prinsip oh berarti semua orang itu sebenarnya punya dosa waris. Saya rasa itu diakui oleh banyak doktrin ya. Orang Kristen mengakui adanya dosa waris. Nah, itu prinsip pentingnya dulu. Nah, tapi yang menggeluti ini kan cuman kita saya rasa. Jadi banyak orang yang memang mengakui dosa waris tapi mereka bilang pokoknya sudah percaya Yesus ya hilang dosanya, diampuni tanpa ada proses. Jadi otomatis diampuni, dibebaskan dari segala kutuk. Ya ada beberapa indikasi ayat seperti itu. Gitu. Tapi secara praktek sebenarnya itu teori saja, nggak seperti itu, nggak semudah itu. Jadi untuk dibersihkan dari dosa leluhur atau diampuni oleh dosa leluhur itu nggak sekedar orang jadi Kristen ataupun nggak sekedar lahir baru. Gitu. Orang harus punya proses seperti orang yang di apa pertobatan ya. Dia bertobat dari berhala kepada Tuhan yang hidup, dari gelap kepada terang. Terus kalau dosa berarti ya sama seperti kalau katekisasi baptis gitu ya. Atau ketika kita melakukan doa lahir baru. Jadi orang harus ngerti kamu orang berdosa, kemudian bersedia mengaku dosa dan diampuni. Nah, kita di detail di bidang pengakuan dosanya detail. Jadi mereka yang lain-lain ini yang saya anggap mainstream gitu. Itu nggak ada detail ini. Jadi mereka ya sudah, pokoknya umum aja pengakuannya. Tetapi secara pembuktian pengakuan umum itu ndak punya kuasa gitu. Akhirnya saya ya memahami nggak bisa kalau sekedar pengakuan umum itu nggak bisa gitu. Jadi harus ada ini ya kepastian gitu. Secara hukum. Jadi kita pakai sistem legal ground. Secara hukum kamu disebut orang diampuni atau tidak gitu ya. Terus statusmu diampuni atau tidak. Itu penting. Ya, saya akan masuk ke materi. Saya akan share screen ini ke ini ya, share screen tapi saya nggak di sini ya. Masih yang minggu lalu belum saya refresh ya. Saya buka. Ini baru saja tadi saya buat jam pagi ya nih ya 3.57. Ya, ini nggak tahu nih jamnya server sama nggak dengan jam kita. Ya, di sini saya sebenarnya menyuplek saja tentang kata malu gitu. Jadi di kitab Kejadian kalau teman perhatikan di sini di nomor strong 954 ya, Kejadian 225. Jadi Adam dan Hawa dan istrinya ya Mas.
ini telanjang gitu. Jadi telanjang, cuman mereka tidak merasa malu. Jadi hal yang bagi kita sekarang malu gitu ya. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saya nggak tahu dengan eh, kalau ditinjau ayat ini bisa luas itu. Misalnya mereka-mereka yang standar rasa malunya berbeda. Jadi kita budaya kita saat ini kalau nggak pakai lengkap atas bawah malu gitu. Tapi misalnya di banyak budaya mereka nggak merasa malu hanya dengan penutup yang sangat minim gitu ya. Seperti di Papua gitu. Bahkan kalau itu diupload di media sosial bisa disensor, dianggap ketelanjangan. Di Afrika juga sama. Jadi standar standar malu ini secara budaya beda-beda. Kalau di kalangan-kalangan yang fanatik Yahudi yang fanatik ya, yang ortodok, yang Haredim, termasuk yang sebelah yang Yahudi KW, mereka menganut bahwa semua yang kelihatan tuh harus ditutup gitu. Bahkan wajah harus ditutup, tangan harus ya pakai telap apa? Pakai kaos tangan, mata bahkan ekstrimnya ada yang ditutup. Nah, di kalangan Yahudi sendiri ada sampai yang segitu ya. Saya pernah melihat foto-fotonya, teman-teman saya rasa juga sudah tahu, banyak beredar di publik gitu. Jadi kalangan yang Haredim ini sangat ini gitu ya, sangat malu dengan ketelanjangannya. Jadi tidak boleh kelihatan setitik pun. Sampai wajah itu sama sekali nggak boleh kelihatan. Mata aja nggak kelihatan. Ada kisi-kisinya gitu. Jadi dari sadarnya ditutup ada kayak lubang-lubang, tapi matanya sampai nggak kelihatan tuh karena saking kisi-kisinya tuh rapat di penutup mata ya. Dan itu memang sejak dulu ada di leluhurnya orang Israel, itu juga ada di kitab Kejadian. Kalau teman-teman baca di Tamar gitu ya, Tamar dengan Yehuda, jadi sudah ada tradisi memakai cadar, itu sudah ada gitu. Walaupun di konteksnya Tamar orang-orang yang pakai cadar itu konotasinya pelacur gitu. Tetapi di seiring zaman konotasinya berubah-ubah gitu ya. Sampai Yahudi yang sekarang pun, sampai sekarang kalangan yang fanatik ini ya menggunakan cadar sehari-hari. Bahkan mereka tidak mau nyampur lingkungannya. Jadi mereka bikin lingkungannya eksklusif. Tanda petik tidak boleh ada teknologi bahkan. Jadi mereka juga tidak kuliah umum, mereka kayak kuliah agama saja. Jadi itu termasuk pemuritan yang ekstrim bagi saya sendiri. Karena saya terbiasa dengan progresif gitu ya, yang teknologi gitu. Jadi ketika saya melihat orang-orang yang berjuang dengan kolot gitu ya, maksudnya mempertahankan suatu tradisi yang kuno, anti kemajuan gitu, saya sendiri ya kurang bisa cocok. Karena bahkan di kalangan Kristen yang fanatik misalnya zaman dulu pakai motor aja harus yang ngirit, pakai HP yang berkamera dimarahi ya, macam-macam gitu. Padahal sekarang semua HP ada kameranya. Jadi dulu itu saya lihat pernah sih, yang saya masih ingat ya, jadi pakai BlackBerry itu karena kan pengajarannya kan tanda petik tidak boleh gitu ya pakai HP yang, dia sendiri ngomong HP yang ada kameranya ya, pokoknya cukup telepon dan SMS. Tapi akhirnya dia sendiri diberi hadiah ya, persembahan gitu ya, itu BlackBerry gitu ya. Karena pakai BlackBerry dia harus merasa perlu menjelaskan ke semua orang bahwa dia ya terpaksa memakai itu. Ya bagi saya sendiri, karena pikiran saya sejak dulu progresif, kenapa maksudnya aku mempertanyakan gitu, kenapa hal itu dipermasalahkan, karena kan itu berkembang gitu. Itu bukan, bagi saya itu bukan kebenaran tapi lebih kepada tradisi atau budaya. Nah, jadi kata malu ini juga sama gitu. Jadi ada banyak budaya yang standar malunya berbeda. Itu. Jadi kalau misalnya di kita sendiri di Jawa ya, kalau misalnya pakai kemben gitu, zaman dulu orang biasa saja loh, nggak komentar aneh-aneh, nggak nafsu juga, biasa aja gitu. Dulu saya satu kampung
mandi bareng ya telanjang kabeh gitu ya. Ya pernah saya mandi berdua sama temen cewek gitu. Ya nggak ada nafsu, mungkin karena masih kecil atau gimana gitu ya. Jadi biasa aja lihat orang telanjang. Tetangga sendiri gitu, nggak ada pikiran aneh-aneh. Kalau zaman sekarang beda karena terlanjur ya pikirannya udah terutama media ya, film dan sebagainya. Ya, dulu anak-anak tuh kami atau saya gitu tidak terekspos film-film yang Hollywood gitu ya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh. Gitu. Nggak penasaran juga. Gitu. Nggak penasaran, nggak ada niat melecehkan dan sebagainya. Jadi ya masih polos.